Perkenalkan, nama saya Desi Marendoi dengan NIM 20030200083, kelas C, semester 1, jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Tenggara Kupang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas pengantar sosiologi, yaitu mereview buku ke-13. Yang akan dibahas itu sosiologi maju. Yang pertama dibahas serta pengalaman kepada masyarakat yang kemudian dikemas dan dirancangkan ilmu sosial. Pada abad ke-19 muncul banyak sekali konflik di dunia yang mengakibatkan perubahan sosial yang terjadi secara besar-besaran. Terlebih pada tahun 1798 terjadi revolusi industri di Prancis yang menimbulkan banyak kekhawatiran di tengah-tengah masyarakat. Atas dasar tersebut, Auguste Comte fungsi sosiologi. Sebagai ilmu pengetahuan, fungsi sosiologi dikategorikan dalam 4 hal, yakni fungsi dalam perencanaan sosial, fungsi dalam penelitian, fungsi dalam pembangunan, dan fungsi dalam memecahkan masalahnya. Berikut ini penjabarannya, yaitu 1. Fungsi sosiologi dalam perencanaan sosial. Perencanaan sosial merupakan alat atau sarana yang bisa digunakan untuk mengetahui dan mempelajari perkembangan dari masyarakat. Pada interaksi sehari-hari, masyarakat pasti akan selalu melakukan kontak dengan masyarakat lain. Dengan adanya perencanaan sosial terlebih dahulu, maka akan lebih meminimalisir konflik yang terjadi pada kehidupan masyarakat. Hal tersebut karena perencanaan sosial yang dilakukan disusun berdasarkan fakta. Yang kedua, fungsi sosiologi dalam penelitian. Di dalam penelitian, sosiologi memberikan kontribusi untuk terus meningkatkan kekasan ilmu pengetahuan. Pengetahuan yang diperoleh tentunya berhubungan dengan kehidupan masyarakat, baik itu gambaran secara umum atau lebih spesifik. Pada proses penelitian akan terlihat berbagai gejala sosial serta perubahan yang terjadi pada lingkungan masyarakat. Hal tersebut nantinya akan secara perlahan membentuk masyarakat yang rasional dan selalu berhati-hati. 3. Fungsi sosial dalam pembangunan. Dalam proses pembangunan, tujuan utama yang ingin dicapai adalah perencanaan yang terarah. Melalui perencanaan tersebut akan disusun pembangunan masyarakat yang mampu meningkatkan tingkat kehidupan mereka, baik dari segi material maupun spiritual. Hal-hal yang menjadi kebutuhan sosial masyarakat terus dipenuhi agar nantinya perubahan sosial yang terjadi bisa maju ke arah yang lebih baik. 4. Fungsi sosiologi dalam memecahkan masalah sosial. Masalah sosial yang timbul di antara masyarakat sebagian besar terjadi karena adanya kesenjangan sosial yang tidak dapat dipungkiri. Selain itu, interaksi yang terjadi pasti akan menimbulkan berbagai pandangan yang berbeda di antara masyarakat. Untuk itu, sosiologi hadir dengan fungsi untuk memecahkan masalah yang terjadi. Hal tersebut bisa dilakukan karena ilmu pengetahuan mampu membeberkan fakta-fakta mengenai hal-hal yang terjadi dalam masyarakat. Objek sosiologi. Pengertian sosiologi sebagai ilmu tentang kemasyarakatan menjadikan memiliki beberapa objek yang menjadikan sebagai bahan kajian. Ada 4 macam objek kajian dari sosiologi, yakni material, formal, budaya, dan agama. 4 objek kajian tersebut sebagai berikut. Objek material. Objek material mengacu pada gejala-gejala sosial, kehidupan sosial, sehingga proses interaksi yang terjadi antara sesama manusia. Objek formal. Pada objek formal, manusia menjadi pokok bahasan atau sasaran utama. Dalam sosiologi, manusia memang berlaku sebagai makhluk sosial yang akan selalu berinteraksi dengan manusia lainnya. Objek budaya. Objek sosial yang selanjutnya adalah budaya. Faktor budaya akan banyak memberikan pengaruh terhadap interaksi yang dijalankan oleh masyarakat. Yang keempat, objek agama. Selain objek sebelumnya, agama juga menjadi faktor penting yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Agama menjadi salah satu hal yang memberikan pengaruh besar terhadap pola perilaku dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh mereka. Selain itu, agama juga bisa menjadi pedoman agar perilaku masyarakat tidak banyak yang menyimpang, sehingga penerapannya bisa menjadi. Ciri-ciri sosiologi. Ada beberapa ciri-ciri sosiologi yang menjadi pembeda dengan ilmu lainnya.
Ciri inilah yang lebih menjelaskan secara mendalam mengenai pengertian sosiologi. Berikut ini beberapa ciri sosiologi yang akan dijelaskan. 1. Empiris. Ciri-ciri yang pertama adalah bersifat empiris. Empiris memiliki makna jika sosiologi bersifat nyata, tidak berdasarkan kira-kira atau spekulatif. Teoritis. Ciri-ciri yang kedua dari sosiologi adalah teoritis. Teoritis mengarah jika sosiologi merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang dibangun menjadi sebuah teori-teori. Yang kedua, kumulatif. Selain empiris dan teoritis, ciri sosiologi yang selanjutnya adalah kumulatif. Kumulatif memiliki arti jika sosiologi berasal atau disusun dari teori-teori yang ada sebelumnya. Yang keempat, neotis. Ciri sosiologi yang terakhir adalah neotis. Ciri ini memiliki pengertian apabila sosiologi tidak menilai masyarakat berdasarkan baik buruknya, tetapi lebih kepada mempersoalkan masalah-masalah yang terjadi di antara mereka.